Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah sehingga pada malam ini kita kembali dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan kali ini kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat ketiga. Tepatnya pada ayat atau potongan ayat dan surat dari ayat ketiga ini. Wa yuqimunas shalah. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa wa yuqimunas shalah atau biasa kita artikan dengan mendirikan salat itu sesungguhnya sangat padat atau sangat mendalam kajiannya. Karena dalam kaitan dengan salat ini, ketika Allah menggunakan kata wa yuqimuna, tidak hanya sebatas salatnya yang diperhitungkan, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan salat itu masuk kategori wa yuqimunas salat. Ya, seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam melaksanakan salat itu paling tidak ada 4 hal yang perlu kita sempurnakan dalam menunaikan ibadah salat. Kenapa mesti itu kita lakukan? Sebagaimana telah kita sering baca atau sering dengar bagaimana pengaruh salat dalam kehidupan kita. Bagaimana pengaruhnya? Misalnya ayat yang sangat populer, yang sangat masyhur, Allah berfirman, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Nah, kenapa kita diperintahkan mendirikan salat? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, karena salat itu dapat mencegah kita yang melaksanakan salat ini dari perbuatan keji dan munkar. Nah, menurut para ahli tafsir, ini bisa terwujud. Ini bisa terwujud, artinya betul-betul salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar kalau kita wa aqimi. Makanya Allah mendahulukan dengan menyebutkan wa aqimi, dirikan. Karena
salat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar itu, yaitu orang-orang yang mampu mendirikan, bukan yang mampu salat, tapi mampu mendirikan. Atau dengan kata lain, orang yang mendirikan salat itulah disebut orang yang khusyuk salat. Jadi itu sama. Jadi orang yang mendirikan salat itu sama dengan orang yang khusyuk dalam salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena pentingnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendirikan salat ini, artinya untuk menyempurnakan ibadah salat kita, maka kata ulama itu ada dua hal pokok ya, yang perlu kita perhatikan. Pertama, persiapan sebelum salat. Yang kedua, salatnya itu sendiri. Jadi ada persiapan, ya, kemudian ada pelaksanaan. Inilah yang menentukan ini. Ya, apa persiapannya? Inilah yang sementara kita bahas. Ya, yaitu terkait dengan syurutus shalah. Jadi itu syurutus shalah itu bagian dari persiapan salat. Ya, adanya syurutus shalah, syarat-syaratnya salat. Ya, ini berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk betul-betul mempersiapkan diri untuk salat. Ya, jadi kita harus betul-betul siap. Makanya ada syurutus salat, syarat-syarat salat. Dan syarat yang paling utama dari sekian banyak syarat itu ditekankan oleh di sini ulama, yaitu syarat salat, syarat kesucian. Ya, kesucian diri, kebersihan diri. Kenapa? Kenapa itu yang diutamakan? Kesucian diri atau kebersihan diri. Karena dalam sebuah hadis itu disebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu suci, bersih, baik, tidak akan menerima kecuali yang suci, kecuali yang bersih, kecuali yang baik. Artinya kalau kesucian ini kita abaikan sehingga tidak terpenuhi syarat kesucian itu pada diri kita, percuma kita salat, percuma kita ibadah, karena Allah tidak menerima itu. La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima. Ya. Nah, makanya di sini ditekankan betul ya, oleh ulama, ditekankan betul tentang kesucian itu. Nah, oleh karena itu dalam syarat salat ini ada dua kesucian yang diminta. Pertama, kesucian dari hadas. Nah, inilah yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu hadas kecil. Ya, suci dari hadas kecil. Ya, berarti ya kita dituntut untuk ya menyempurnakan wudhu kita, isbahul wudhu. Nah, itu yang paling utama. Jadi sempurnakan kita punya wudhu. Dan itu kita sudah jelaskan poin-poin penting. Nah, demikian pula sebenarnya membersihkan diri dari hadas besar. Ya, membersihkan diri dari hadas besar. Nah, seperti apa itu? Yaitu dengan mandi wajib, atau sering kita sebut dengan mandi junub. Nah, ini pun juga perlu ada ilmu tentangnya. Ya, karena tidak semua orang mandi itu sempurna mandinya. Ada ketentuan-ketentuan dari Rasulullah SAW bagaimana mandi kita itu sempurna. Ya,
Ya, khususnya ini mandi wajib. Nah, ini juga perlu kita pahami. Nah, namun kita tidak jelaskan secara panjang lebar ya, karena kita ini hanya sebatas berikan pemahaman tentang ayat wa yuqimuna. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, terakhir kita bahas bagian wudu itu, bahwa di dalam wudu kita juga dianjurkan untuk berzikir. Ya, kita juga dianjurkan untuk berzikir. Ya, az-zikru wa doa, zikir dan doa. Nah, oleh karena itu, ya, sebagian ulama sufi khususnya, ulama sufi, misalnya Imam Al-Ghazali, beliau itu tidak membiarkan setiap momen ibadahnya itu terlewat begitu saja tanpa zikir, tanpa doa. Jadi apapun momen-momen ibadah yang beliau lakukan, beliau itu maksimalkan ingat kepada Allah. Ya, dengan cara apa? Az-zikru wa doa, zikir dan doa. Termasuklah ketika beliau berwudu. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu di situ ditulis seluruh perbuatan-perbuatan wudu, mulai dari cuci tangan, bahkan ketika melihat air saja, air yang kita akan pakai wudu, di situ sudah ada, beliau sudah zikir, beliau sudah berdoa kepada Allah. Ya. Mulai melihat air, kemudian dia cuci tangannya, kemudian dia berkumur-kumur sampai cuci kaki. Ya, beliau itu tidak melewatkan begitu saja. Ya, beliau isi dengan zikir dan doa. Ya, namun dengan demikian, apa yang dilakukan oleh beliau ini itu ada sebagai yang menolak. Katanya itu tidak ada dasarnya itu. Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Ya kan begitu. Nah, tapi seperti yang saya sudah sampaikan, ternyata saya menemukan dalam kitab Fiqh Sunnah itu ada hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Tirmizi. Ya, sekalipun ada sebagian ulama mengatakan ini hadisnya dhaif, tapi kalau dhaif tapi tetap hadis. Cuma derajatnya itu yang tidak sampai hadis sahih, tapi tetap hadis. Cuma namanya dhaif. Ya, tapi itu juga tetap dari Nabi. Ya. Jadi ada salah seorang sahabat ketika datang kepada Nabi, ini hadisnya nih, datang kepada Nabi, Nabi sedang berwudu, dan sahabat ini mendengar Nabi membaca doa. Itu, ini hadisnya. Lalu dikonfirmasi setelah itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi waktu saya dekat dengan beliau pada saat saya mendengar Rasulullah membaca sesuatu dalam wudunya, indal wudu, pada saat berwudu. Ya. Lalu Nabi katakan, ya iya. Lalu beliaulah membaca, ya, menyampaikan bahwa sebenarnya saat itu saya membaca doa saat itu. Nah, bagaimana doanya dalam hadis ini? Ya, memang cuma satu doa saja, tapi inilah yang bisa jadi menjadi dasar ulama yang ketika berwudu ya, membaca doa-doa sekalipun bukan dari Nabi. Itu inisiatif ulama sendiri. Alangkah baiknya daripada dia begitu saja, karena sudah ada dasarnya bahwa Nabi juga berdoa, ya kita doa aja. Nah, bagaimana doanya? Ini saya sudah tuliskan. Ya, ini pendek saja. Jadi Allahumma gfirli zambi
wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Itu nanti. Kapan dibaca? Kapan saja. Kapan saja dibaca ini. Ya, bahkan ulama beda pendapat. Ya, sudah diakui ini hadis sekalipun derajatnya dhaif. Sudah diakui. Kemudian ulama beda pendapat lagi, kapan dibaca itu? Ada yang mengatakan, oh ini dibaca sebelum wudu. Yang kedua ada orang mengatakan, oh ini dibaca ketika wudu, indal wudu'i. Kan itu hadisnya kan. Ada juga orang mengatakan, ini dibaca setelah wudu. Karena doa wudu setelah wudu bukan hanya Allahumma ja'alni minat tawwabin, ini juga itu. Jadi memang ada 3 pandangan ulama. Ada mengatakan sebelum wudu, ada mengatakan ketika wudu, ada mengatakan setelah wudu. Ya, terserah kita mau baca sebelum wudu, pada saat wudu atau setelah wudu. Tapi kalau saya yang saya amalkan ya ketika wudu itu. Kapan dibaca? Pada saat cuci apa terserah. Jadi khusus doa ini, apakah ketika pada saat kita cuci tangan boleh, pada saat kita berkumur-kumur boleh, pada saat mencuci muka boleh, pada saat cuci tangan boleh? Tidak ditentukan oleh ulama pada saat apa dibaca itu. Yang penting disebutkan indal wudu'i, ketika wudu. Itu saja disebutkan. Jadi Allahumma ighfirli dzambi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Itu. Jadi sebentar dibagi Pak ya. Ini bisa juga kita amalkan. Ya. Jadi ini untuk menjadikan khusyuk kita menjadi lebih baik. Ya. Kalau kita mau ikuti amalannya Imam Al-Ghazali, itu lebih banyak doa lagi, karena masing-masing anggota wudu beda doanya. Tapi ada ulama menyimpulkan begini. Jadi ada ulama menyimpulkan begini. Dalam wudu itu, kalau misalnya kita tidak baca itu, ada itu minimal 3 yang kita minta sama Allah, sekalipun dengan bahasa kita. Cukup kita dalam hati saja. Jadi ketika kita setiap mencuci anggota wudu itu dalam hati kita ucapkan. Apa itu? 3 ini. Jangan Pak ini yang bagus ini diamalkan. Pertama, kita minta permohonan ampun kepada Allah, ya. Anggota wudu kita, anggota badan kita yang pada saat kita basuh ini atau kita cuci. Misalnya ketika kita cuci tangan, minta dalam hati, tidak perlu dilafazkan doanya, tidak perlu. Cukup dalam hati, ya Allah ampuni dosa tangan. Cukup itu saja. Gampang kan? Ya Allah ampuni dosa tangan. Kemudian yang kedua, makanya 3 kali dicuci. Ya, karena di situ diusahakan ada 3 doa. Jadi setiap kali pencucian ada doanya. Jadi pencucian pertama, ya Allah ampuni dosanya tangan 1. Pencucian kedua, ya Allah sucikanlah tangan. Jadi minta ampun dulu, kemudian minta disucikan tangan. Kemudian yang ketiga, ya Allah jadikanlah tanganku ini untuk selalu dekat denganmu. Ya, jadikanlah tanganku ini agar saya selalu dekat kepada Engkau ya Allah. Jadi minimal 3 ini. Demikian pula juga pada saat berkumur. Ya. Kita berkumur pertama, minta, ya Allah sucikanlah mulut. Ya Allah ampuni dosanya mulut. Berkumur-kumur yang kedua, ya Allah sucikanlah mulut.
Yang ketiga, ya Allah, jadikanlah mulutku ini sarana untuk mendekatkan diri kepada, jalan untuk mendekatkan diri kepada. Demikian pula seterusnya ketika kita menghisap-hisap, ya Allah, ampuni dosanya hidup, ya Allah, sucikanlah hidup, ya Allah, jadikanlah hidup ini sarana untuk dekat kepada Allah. Demikian pula juga ketika mencuci muka, ya Allah, ampuni dosanya muka, ya Allah, sucikan muka, ya Allah, jadikanlah mukaku ini sarana untuk dekat dengan. Begitu seterusnya. Demikian pula ketika kita cuci tangan sampai siku, membasuh kepala, telinga, mencuci kaki, itu semuanya minimal 3 ini. Itu ada juga ulama ajarkan. Jadi intinya, ya, dalam setiap kali kita berwudu, afdalnya ya, kita isi dengan zikir atau doa. Itu tambahan penjelasan tentang bagaimana wudu kita bisa menjadi sempurna. Kemudian selanjutnya, syarat yang kedua tadi kan suci atau bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ini yang paling penting ini, suci dari najis. Pastikan 3 komponen ini suci dari najis. Pertama, badan kita, yang kedua pakaian kita, dan yang ketiga tempat salat kita. Pastikan itu suci dari najis, bersih dari najis. Pastikan. Dan yang paling penting lagi dari 3 ini, sucikan diri kita ini dari najis. Sucikan badan kita dari najis. Pastikan bahwa di badan kita ini, di tubuh kita ini tidak ada lagi najis. Dan sumber najis itu di badan kita itu ada 2 sumber najis, ya, yang kita sering sebut dengan kubul dan dubur. Kubul itu di belakang, kubul itu di depan, kubul, dubur di belakang. Inilah 2 sumber najis. Ini harus dipastikan suci. Makanya diistilahkan dalam fikih dengan istinja. Ini yang ditekankan juga oleh para ulama, ya, bahwa dalam persiapan kita sebelum sholat itu pastikan kesucian, khususnya kesucian pada tubuh kita, dengan betul-betul memperhatikan istinja. Nah, bagaimana cara istinja? Pertama, ya, pernah saya sampaikan, ya, pertama pastikan kotoran yang keluar khususnya bagian depan, bagian kubul itu, pastikan bahwa itu sudah habis keluar. Itu harus dipastikan. Ya, ini yang banyak lalai ini. Ya, biasa ada orang buang air belum pasti habis, belum dipastikan habis selesai. Apa yang terjadi? Ketika dia sudah keluar dari kamar dan dari toilet, bahkan dia sudah pakaian, ada terasa keluar. Oh, itu karena memang pada saat buang airnya belum tuntas keluar. Bukan lagi perasaannya, perasaan ada keluar ini.
bukan lagi perasaan, itu sudah nyata. Kenapa? Itu tanda bahwa istinjanya tidak benar. Jadi kata ulama, ketika kita beristinja, dijaga dulu itu. Pastikan air kencing itu betul-betul sudah habis saat itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa teknik. Ada beberapa teknik yang diajarkan oleh ulama, dan inilah yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu, untuk memastikan air kencing ini betul-betul sudah keluar. Misalnya kalau kita sudah kencing, pertama yang tekniknya, pertama kita berdehem. Berdehem Pak ya. Jadi kita berdehem. Ya, kita berdehem. Ya, nanti kalau kita sudah pulang ke rumah, ya, kemudian istri tanya-tanya, Bapak ini malam ini kalau ini pulang dari masjid ini pengajian, kok setiap masuk WC itu kode-kode siapa kan? Ini kode apa itu? Nah, tanya, sampaikan, disitulah dakwah. Disitulah kita dakwah. Ini kita belajar bagaimana tata cara beristinja. Ternyata beristinja itu, ya sepertilah sholat, kan bukan hanya ya mencucinya, bukan hanya pada mencucinya saja, tidak. Sebelum mencuci itu ada, itu tadi pastikan. Nah, itu kita berdehem, itu bisa membantu keluar. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kita yang laki-laki Pak ya. Jadi ini kita punya faraj ini, zakar ini. Ini kan bagian bawah, ini kan tempat salurannya. Itu disunnahkan untuk diurut. Jadi mulai dari pangkal. Jadi kita biasakan diurut ini. Karena biasa. Kenapa? Karena bisa jadi kan masih ada sisa di sini. Kalau masih ada sisa di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, inilah yang menyebabkan ketika kita keluar dari WC ada terasa keluar. Karena masih ada, makanya kita istilahnya apa Pak itu? Diurut aja ya, bukan diperas. Terlalu kasar kalau diperas itu. Ya, ini diurutnya. Ya. Nah, ada yang tanya, Pak Ustaz, bagaimana kalau wanita? Ya, bagaimana kalau wanita? Nanti minta disampaikan nanti. Kalau wanita itu, kalau wanita itu menekan, apa ditekan? Ini Pak. Pas ujung bagian bawah perut, tidak tahu apa bahasanya misalnya. Bagian bawah perut Pak yang dekat. Inilah yang ditekan. Ini bisa membantu keluar. Tahu bahasa Indonesianya? Kalau bahasa daerahnya, bahasa saya, kalau orang Makassar bilang, orang Jepang bilang baneang. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Pas ujungnya Pak, ujungnya perut bawah itu. Itulah yang ditekan. Karena di situ kan membantu keluar. Ya, kalau kita laki-laki cuma ini saja di perut. Kalau wanita itu, dua hal inilah yang kita lakukan setiap. Jadi setiap kita buang air, lakukan dua ini, berdehem dengan mengurut itu atau mendekan ujung perut bagian bawah, khusus wanita. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting dalam beristinja. Itu satu. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, ketika kita membersihkan najisnya, ada 4 yang harus hilang. Ada 4 yang harus hilang. Ini tahap pencucian. Ada 4. Pertama, pastikan hilang bendanya. Ya, kalau ada kencing, kencingnya. Kalau besar, ya kotorannya. Pastikan hilang ini dulu. Yang kedua, pastikan juga hilang warnanya. Yang ketiga, pastikan hilang baunya. Dan yang keempat, pastikan hilang rasanya. 4 ini. Ini syaratnya ini. Harus hilang ini. Bendanya, kalau bendanya gampang, Pak. Ya toh? Ini paling gampang ini. Sudah tidak nampak bendanya, berarti oke. Tapi warnanya bisa jadi masih ada melekat warnanya. Ini juga harus pasti hilang. Kalau misalnya sudah jelas tidak ada bendanya, tidak ada juga warnanya, tapi baunya, ya kan? Mungkin tidak ada bendanya, mungkin sudah tidak ada warnanya, tapi baunya. Kalau bau masih ada, itu tandanya belum bersih. Kalau bau masih ada, itu tandanya belum bersih. Nah, memang kalau kita tidak pakai alat bantu susah hilang, maka boleh hukumnya kita pakai alat bantu. Kalau dulu itu kita punya orang tua, alat bantunya itu tanah. Ya, alat bantunya tanah. Jadi siapkan tanah atau pasir. Itu digosokkan itu bisa membantu hilang baunya. Itu dulu. Nah, tapi kalau kita sekarang tidak perlu pakai tanah, cukup pakai sabun, ya kan? Pakai sabun saja, kita siapkan sabun. Hanya saja sabun ini dipakai sabun itu kalau betul-betul kita sudah di sabun ini tahapan terakhir. Kan ada juga yang buat ketika dia mencuci baru buat limbah langsung pakai sabun. Ya, jadi harus betul-betul dipastikan. Jadi pakai sabun. Nah, terakhir rasa. Ini gimana caranya ini memastikan bahwa rasanya sudah tidak ada? Kira-kira bagaimana? Nah, ulama ajarkan begitu. Ulama ajarkan untuk memastikan bahwa tempat kotoran yang kita cuci itu betul-betul sudah bersih, isinya itu sudah sempurna. Ini tangan yang kita pakai mencuci ini. Perlu diketahui bahwa ini tidak ada di buku Pak ini. Ini kita dapat ilmu ini kalau kita empat mata dengan guru kita itu. Dalam beristinja itu ada 5, ini 5 jari, ini ada fungsinya semua, ada 5 tugasnya. Yang kita sangka pertama ibu jari, apa tugasnya ibu jari? Ibu jari ini tugasnya mencuci kita punya pusat. Jadi kalau sebelum cuci yang lain, pertama cuci dulu ini, masukkan ini ibu jari sini, kemudian siram air. Karena di sini ada kotoran. Setiap lubang yang ada dalam tubuh kita itu ada kotorannya. Mata lubang ada kotorannya namanya tai mata, ya kan? Telinga ada kotorannya tai telinga. Mulut apa kotorannya? Tai
Semua ada yang saya kepada saya, termasuk sini kita punya pusat. Kita punya pusat ini kan lengkap. Jawaban. Satu hari saya tidak pernah cuci ini begini, baru cium pasti banget. Pasti banget. Ya. Telunjuk. Apa tujuan telunjuk? Telunjuk ini adalah membersihkan kita punya telunjuk. Apa tujuan telunjuk? Telunjuk inilah yang membersihkan kita punya kemaluan. Itu tugasnya, Pak. Kemudian jari tengah yang paling tinggi. Ini tugasnya, inilah yang membersihkan dubur kita ini. Yang di lubang. Ya. Makanya kan dianjurkan agak dimasukkan jari kita untuk memastikan tidak ada kotoran kan. Makanya ini yang dipergunakan jari tengah. Kemudian jari manis. Jari manis ini tulang sulbiyah. Ini Pak tulang belakang. Tugas ini jari manis. Bersihkan Pak. Kemudian jari kelingking. Kelingking ini pangkal paha kiri kanan. Gunakan Pak. Semuanya itu harus dibersihkan. Nah, mana tadi yang paling berat? Paling berat tengah. Nah, tadi saya katakan untuk meyakinkan bahwa rasanya itu sudah hilang, maka ini jari tengah ini yang tadi yang sudah bersentuhan langsung itu, kalau tidak ada rasa jijik dalam hati, tidak ada rasa jijik untuk menjilatnya, berarti sudah hilang rasanya. Penting ya? Kalau sudah tidak ada rasa jijik, kalau masih bersihkan lagi, berarti belum bersih. Bisa tidak Pak ini? Itu cara mengukur. Yakinkan bahwa kita punya istinja itu sudah bersih. Oke Pak ya? Saya kira inilah pelajaran kita malam ini. Insya Allah kita akan masuk pada pelaksanaannya nanti. Minggu yang akan datang kita masuk di pelaksanaannya. Ini yang paling penting lagi. Ini tujuannya agar kita betul-betul bisa wayuqimuna shalah. Saya kira inilah kajian kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.